siklus biogeokimia yang berlangsung di bumi. Nah, siklus hidrologi adalah suatu siklus atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Siklus hidrologi memegang peran penting bagi kelangsungan hidup organisme bumi. Nah, melalui siklus ini, ketersediaan air di daratan bumi dapat tetap terjaga, mengingat teraturnya suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan ekosistem bumi dapat tercipta karena proses siklus hidrologi ini. Nah, adapun praktiknya dalam siklus hidrologi ini dapat melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan proses terjadi siklus hidrologi tersebut antara lain, yang pertama evaporasi, dan yang kedua itu ada transpirasi, dan yang ketiga evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Berikut penjelasan ya masing-masing pada tahapan siklus tersebut. Nah, yang pertama tersebut itu ada siklus hidrologi, diawal oleh terjadinya penguapan air yang ada di permukaan bumi. Air yang tertampung di badan air seperti danau, sungai, laut, sawah, atau bendungan, waduk berubah menjadi uap air karena adanya panas matahari. Penguapan serupa juga terjadi pada air yang terdapat di permukaan tanah. Menguap semacam ini disebut dengan istilah evaporasi. Nah, evaporasi ini mengubah air berwujud cair. Proses terjadinya siklus hidrologi yang keempat adalah proses sublimasi. Selain lewat penguapan, baik melalui proses evaporasi, transpirasi maupun evapotranspirasi, naiknya uap air dari permukaan bumi ke atas atmosfer bumi juga dipengaruhi oleh proses sublimasi. Nah, sublimasi adalah proses penguapan es di kutub atau di puncak gunung menjadi uap air tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Akan tetapi, jika dibandingkan pada proses penguapan, proses sublimasi berjalan sangat lambat. Proses yang kelima adalah proses kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel es. Pada saat uap air yang dihasilkan oleh proses evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, dan proses sublimasi yang naik hingga mencapai suatu titik tertentu, maka uap air tersebut berubah menjadi partikel-partikel es yang berukuran sangat kecil, yang terjadi karena proses kondensasi. Perubahan wujud uap air berubah menjadi es terjadi karena perubahan suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel es yang saling terbentuk akan saling mendekati dan bersatu satu sama lain sehingga membentuk awan. Semakin banyak partikel es yang bergabung, maka awan tersebut semakin tebal dan hitam. Proses yang keenam adalah proses adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan dari satu titik ke titik lain dalam satu horizontal. Terjadi karena arus angin atau perbedaan tekanan udara. Nah, perlu diketahui bahwa proses adveksi tidak terjadi pada siklus hidrologi pendek. Proses yang ketujuh adalah proses presipitasi. Presipitasi adalah proses mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Nah, proses inilah terjadinya hujan. Proses yang ke-8 adalah proses runoff. Runoff adalah
suatu proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di permukaan bumi. Pergerakan air ini terjadi melalui saluran-saluran seperti saluran got, sungai, danau, muara, laut, hingga samudra. Nah, pada proses ini, air yang sudah melewati siklus hidrologi maka akan kembali ke lapisan hidrosfer. Proses yang ke-9 atau proses yang terakhir adalah proses infiltrasi. Infiltrasi adalah proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah. Nah, maka dari itu, proses infiltrasi akan secara lambat membawa air tanah kembali ke air laut. Nah, jadi seperti itu teman-teman, beberapa proses yang terjadi dalam siklus hidrologi. Oh ya, teman-teman tahu nggak? Sebetulnya siklus hidrologi itu terbagi menjadi beberapa macam. Pembagian tersebut didasarkan atas dasar panjang dan pendeknya proses yang terjadi dalam siklus hidrologi tersebut. Ada siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Nah, untuk siklus hidrologi pendek sendiri, perbedaannya adalah pada siklus ini tidak melalui proses adveksi teman-teman. Jadi, air laut mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Lalu, uap air akan mengalami kondensasi dan membentuk awan. Awan yang terbentuk akan menjadi hujan yang turun di permukaan laut. Dan proses tersebut terjadi secara berkelanjutan. Nah, itu teman-teman, salah satu proses dari siklus hidrologi pendek. Selanjutnya ada siklus hidrologi sedang. Siklus hidrologi sedang ini umum terjadi di negara kita, Indonesia. Berikut adalah prosesnya. Air laut akan mengalami proses evaporasi dan berubah menjadi uap air akibat adanya panas matahari. Uap air akan mengalami proses adveksi dikarenakan adanya daya dorong dari angin sehingga menuju daratan. Di atmosfer daratan, uap air akan membentuk awan. Awan yang mengandung partikel-partikel hujan pada suhu tertentu dapat menurunkan hujan. Selanjutnya adalah siklus hidrologi panjang. Siklus hidrologi panjang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yakni Berlian dan juga Mutia. Nah, jadi teman-teman, macam-macam siklus hidrologi beserta prosesnya.